Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan tugas farmakoterapi yang berjudul penyakit jantung koroner. Tapi sebelum itu, izinkan saya memberikan satu pantun terlebih dahulu. Siang-siang pergi kondangan. Cakep, Pulangnya membawa kue ketan. cakep. Cakep. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Nama saya Firda Amalia Jauza. Nama saya Noviani Kanilasari. Nama saya Nadia Fitri Suroso. Selanjutnya, kami akan membacakan materinya. Yang pertama ada latar belakang. Penyakit jantung koroner atau PJK merupakan penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. PJK disebabkan oleh faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, dan genetik. PJK juga dapat disebabkan oleh faktor risiko yang dapat diubah seperti kebiasaan merokok, dislipidemia, hipertensi, kurang aktivitas fisik, obesitas, diabetes mellitus, stres, konsumsi alkohol, dan kebiasaan diet yang kurang baik. Faktor risiko PJK yang dapat diubah seperti hipertensi, dislipidemia, dan diabetes mellitus dipengaruhi oleh pola konsumsi makanan. Selanjutnya ada epidemiologi jantung koroner. Epidemiologi penyakit jantung koroner menggambarkan prevalensi, insidensi, distribusi, dan faktor-faktor risiko terkait penyakit ini di populasi. PJK adalah salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang dan maju. Menurut data dari World Health Organization atau WHO, penyakit kardiovaskular termasuk PJK menyebabkan lebih dari 17 juta kematian setiap tahun, dengan PJK menyumbang sekitar 7,4 juta dari total kematian tersebut. Prevalensi, menurut data dari WHO, penyakit kardiovaskular termasuk PJK menyebabkan kematian setiap tahun dengan PJK menyumbang sekitar 7,4 juta dari total kematian. PJK lebih umum di negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Australia. Namun, angka kejadian di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara dan Afrika juga meningkat karena urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan peningkatan prevalensi faktor risiko seperti obesitas, merokok, dan diabetes. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas, Kementerian Kesehatan Indonesia, prevalensi PJK Indonesia pada tahun 2018 adalah sekitar 1,5%. Dengan peningkatan prevalensi di kalangan penduduk yang lebih tua, khususnya mereka yang berusia di atas 45 tahun. Data ini menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa dekade terakhir seiring perubahan gaya hidup dan peningkatan faktor risiko seperti merokok dan hipertensi. Faktor risiko sendiri ada usia. Risiko PJK meningkat seiring bertambahnya usia. Pria di atas usia 45 dan wanita di atas usia 55 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi. Dan yang kedua adalah faktor risiko jenis kelamin. Pria cenderung memiliki risiko PJK yang lebih tinggi dibandingkan wanita pada usia muda atau pertengahan. Setelah menopause, risiko wanita meningkat mendekati pria. Yang ketiga ada merokok. Merokok adalah satu faktor risiko utama yang meningkatkan kejadian PJK, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dan yang keempat ada diabetes dan hipertensi. Penyakit ini lebih umum pada individu dengan diabetes atau tekanan darah tinggi. Kedua kondisi ini memperburuk perkembangan aterosklerosis. Selanjutnya ada obesitas dan kurangnya aktivitas fisik. Urbanisasi di banyak negara berkembang menyebabkan gaya hidup yang kurang aktif dan peningkatan konsumsi makanan yang tidak sehat, yang menyebabkan peningkatan insiden obesitas dan PJK. Untuk faktor risiko yang masih dapat diubah yaitu ada hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, merokok, hiperlipidemia, dan gaya hidup.
Sedangkan faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu jenis kelamin, usia, dan genetik. Selanjutnya akan dibahas oleh Teh Novi Andika mengenai patofisiologi. Patofisiologi penyakit jantung koroner meliputi berbagai kondisi patologi yang menghambat aliran darah dalam arteri yang mensuplai jantung. Aterosklerosis ditandai dengan akumulasi bahan lemak atau lipid dan jaringan fibrosa pada dinding arteri. Angina pectoris ditegakkan berdasarkan keluhan nyeri dada yang khas yaitu rasa tertekan atau berat di dada yang menjalar ke lengan kiri. Angina pectoris yang tidak stabil, serangan rasa sakit yang dapat timbul pada waktu istirahat, waktu tidur, atau aktivitas yang ringan. Lama sakit dada lebih lama daripada angina biasa, bahkan sampai beberapa jam. Frekuensi serangan lebih sering dibandingkan dengan angina pectoris biasa. Angina varian atau Prince mental disebabkan oleh vasospasme, kekakuan pembuluh darah, bukan karena penyempitan progresif arteri koroneria. Episode terjadi pada waktu istirahat atau pada jam-jam tertentu setiap harinya. Yang keempat, sindrom klinik yang mempunyai dasar patofisiologi yang sama yaitu erosi, fisur maupun robeknya plak ateroma sehingga menyebabkan trombosis yang menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan oksigen miokard, termasuk SKA adalah angina pectoris stabil dan infark miokard akut. Sindrom koroner akut atau SKA adalah salah satu manifestasi klinis penyakit jantung koroner atau PJK yang utama dan yang paling sering mengakibatkan kematian. Lanjut. Selanjutnya ada tanda dan gejala yang akan dibahas oleh Teh Nendia. Oke. Selanjutnya ada tanda dan gejala jantung koroner. Yang pertama ada angina, yaitu nyeri dada. Angina yaitu rasa nyeri atau rasa tidak nyaman di dada akibat kurangnya aliran darah dan oksigen ke otot jantung. Dengan ciri-ciri, nyeri dada sering digambarkan sebagai tekanan berat, terbakar, atau sesak, dan biasanya terjadi di belakang tulang dada. Nyeri dapat menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, atau punggung. Yang kedua, ada sesak napas. Sesak napas adalah gejala umum, terutama iskemia. Yang ketiga, ada kelelahan. Kelelahan yang berlebihan, terutama setelah aktivitas ringan, dapat menjadi tanda bahwa jantung tidak mendapatkan oksigen untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Lalu ada berkeringat dingin. Berkeringat dingin dapat muncul saat serangan angina atau serangan jantung. Ini merupakan reaksi tubuh terhadap stres dan rasa sakit akibat kurangnya aliran darah ke jantung. Setelah itu ada mual atau muntah. Terutama pada wanita, mungkin tidak disertai dengan nyeri dada. Sebaliknya, mereka bisa mengalami gejala seperti mual, muntah, atau rasa sakit, atau rasa tidak nyaman di perut. Setelah itu ada pemeriksaan klinis dan diagnostik. Yang pertama ada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dengan dokter akan mengajukan pertanyaan tentang gejala yang dirasakan pasien seperti nyeri dada, sesak napas, kelelahan, informasi tentang intensitas, lokasi, dan durasi rasa nyeri, serta faktor pemicu dan pereda yang sangat penting. Dokter juga akan menanyakan riwayat medis pasien, termasuk apakah pasien memiliki faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, riwayat merokok, gaya hidup yang tidak aktif, dan riwayat keluarga dengan PJK. Dokter juga akan memeriksa tanda-tanda gagal jantung seperti edema, pembekakan di tungkai, pembesaran vena, atau perubahan warna kulit. Dokter akan memeriksa denyut nadi, tekanan darah, serta mendengarkan bunyi jantung dengan
stetoskop untuk menemukan adanya murmur atau suara abnormal lainnya. Yang kedua ada elektrokardiogram atau EKG. EKG adalah tes non-invasif yang merekam aktivitas listrik jantung melalui elektroda yang ditempelkan pada kulit. Ini membantu mendeteksi iskemia miokard, infark miokard, atau aritmia. Yang ketiga ada tes stres jantung, yaitu melibatkan pemantauan EKG, tekanan darah, dan gejala saat pasien berolahraga di atas treadmill atau sepeda statis. Tes ini juga dilakukan untuk mengevaluasi respon jantung terhadap aktivitas fisik dan mendeteksi iskemia yang tidak muncul saat istirahat. Selama tes, pasien mungkin mengalami gejala nyeri dada atau perubahan EKG yang menunjukkan iskemia. Yang keempat ada ekokardiografi, yaitu pemeriksaan non-invasif menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar jantung yang bergerak. Yang kelima ada CT scan arteri koroner, yaitu pemeriksaan yang menggunakan teknologi CT untuk menghasilkan gambar 3D dari arteri koroner. Lalu yang keenam ada magnetic resonance imaging atau bisa disebut dengan metode pencitraan non-invasif yang menggunakan medan magnet untuk menghasilkan gambar detak dari jantung. Pemeriksaan ini memberikan informasi tentang aliran darah dan fungsi otot jantung. Digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung, jaringan perut akibat serangan jantung, dan melihat adanya iskemia miokard. Lalu di sini ada tata laksana terapi. Tata laksana terapi farmakologi. Yang pertama ada pilihan makanan yang menyehatkan jantung dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian utuh serta membatasi lemak jenuh, sodium atau garam, gula tambahan, dan alkohol. Yang kedua ada aktif secara fisik, yaitu rutin membantu mengelola faktor risiko penyakit jantung koroner seperti kolesterol, darah tinggi, dan tekanan darah tinggi atau berlebihan berat badan, obesitas. Yang ketiga ada berhenti merokok. Merokok dapat merusak dan mengencangkan pembuluh darah. Yang keempat, tidur dengan cukup dan berkualitas. Selama tidur, tubuh akan bekerja untuk memperbaiki jantung dan pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kesehatan lainnya dengan waktu 7 hingga 9 jam sehari. Yang kelima ada berusaha mencapai berat badan yang sehat. Dengan memperhatikan dan mempertahankan berat badan yang sehat dapat membantu mengelola beberapa faktor risiko penyakit jantung koroner seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Yang keenam ada pemeriksaan tekanan darah dan kolesterol, yaitu akan membantu dan menjaga tekanan darah dan kolesterol darah ke kisaran yang sehat. Kontrol gula darah, kadar glukosa gula dalam darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah. Yang ketujuh ada kelola stres, yaitu mempelajari cara mengelola stres, bersantai, dan mengatasi masalah dapat meningkatkan kesehatan emosional dan fisik. Lalu di sini ada tata laksana terapi farmakologinya dengan obat kaptropin. Dosis awal 6,25 3 kali sehari dengan dosis targetnya 5-100
gram 3 kali sehari. Lalu ada enalapril dengan dosis awal 2,5 2 kali sehari dengan dosis target 10-20 mg 2 kali sehari. Lalu ada lisinopril dengan dosis awal 2,5 sampai 5 mg 1 kali sehari dengan dosis target 20-40 mg 1 kali sehari. Lalu ada ramipril dengan dosis awal 2,5 mg 1 kali sehari dan dosis targetnya 5 mg 2 kali sehari. Lalu yang terakhir ada perindopril dengan dosis awal 2 mg 1 kali sehari dan dosis target 8 mg 1 kali sehari. Untuk dosis obat ARB, yang pertama ada kandesartan dengan dosis awal 4-8 mg 1 kali sehari dengan dosis target 32 mg 1 kali sehari. Lalu ada valsartan dengan dosis awal 40 mg 2 kali sehari dan dosis targetnya 160 mg 2 kali sehari. Untuk dosis obat beta blocker dengan obat bisoprolol dosis awal 1,25 mg dengan 1 kali sehari, dosis targetnya 10 mg 1 kali sehari. Carvedilol dosis awalnya 3,125 mg 2 kali sehari dan dosis targetnya 25-50 mg 2 kali sehari. Lalu yang terakhir ada metoprolol dengan dosis awal 12,5 sampai 25 mg 1 kali sehari dan dosis target 200 mg 1 kali sehari. Baik, mungkin itu saja yang disampaikan terkait materi farmakoterapi yang berjudul penyakit jantung koroner. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.